Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berdoa, agar anak-anak ibu semangat, agar anak-anak ibu itu nggak tidur, agar anak-anak ibu itu tidak bosan. Jadi kita berdoanya sebelum itu melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu ada yang tahu ya? Tangan ke atas menggapai bintang. Tahu, Bu. Tahu. Oke. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, sekarang ibu mau tahu apakah anak-anak ibu hadir semuanya? Coba lihat teman samping kanan, samping kirinya, apakah hadir semua? Hadir, Bu. Oke, bagus. Berarti hari ini anak-anak ibu hadir semuanya. Iya, Bu. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah semangat? Semangat. Nah, kita silakan dibuka bukunya. Silakan anak-anak ibu buka bukunya masing-masing. Buku Bahasa Indonesia bab 2. Tahu halaman berapa? Tahu. Oke, silakan dibuka bukunya ya. Ya, Bu. Pada buku SD kelas 2, tepatnya pada bab 2 tentang keluargaku unik. Nah, di sana dia membahas tentang sintaksis pada halaman 30 dan dia membahas tentang kacamata kadek. Nah, sebelum kita membahas tentang kacamata kadek tadi, kita harus tahu dulu apa itu sintaksis. Nah, sintaksis itu dia adalah cabang ilmu bahasa yang membahas tentang tata kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, sintaksis itu dia mempunyai fungsi, kategori, dan peran. Nah, fungsinya itu yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada keterangan, dan yang kelima ada pelengkap atau SPO couple. Nah, kemudian tadi yang kedua ada kategori. Yang pertama, kategori dari sintaksis itu ada nomina, yang kedua verba, yang ketiga adjektiva, yang keempat adverbia, yang kelima ada numeralia, yang keenam ada preposisi, yang ketujuh ada partikel, dan yang terakhir ada konjungsi. Nah, yang ketiga membahas tentang peran dari sintaksis.
Perannya itu yang pertama ada pelaku, yang kedua tujuan, yang ketiga penerima, yang keempat penyebab, yang kelima alat, yang keenam waktu, yang ketujuh tempat, kedelapan tindakan, kesembilan sandangan, dan yang terakhir pemilikan. Nah, setelah kita tahu pengertian, fungsi, kategori, dan peran dari sintaksis, kita kembali pada buku SD kelas 2 pada bab 2 yang membahas materi tentang kacamata kadek tadi. Bacalah cerita berikut bersama guru. Ini ada cerita judulnya Kacamata Kadek. Nah, ini kacamata ya. Kacamata ini digunakan kalau mata kita sudah buram atau minus. Nah, biasanya untuk mengetes kesehatan mata kita menggunakan ini ya. Nanti dokter matanya akan menunjuk hurufnya. Misalnya, ini huruf apa? Biasanya dimulai dari yang besar dulu ya. Ini huruf apa? Lalu dijawab E. Oh iya, bisa jawab. Lalu ke baris kedua masih besar ya. Baris ketiga juga masih besar. Yang keempat, kelima, nah ini makin kecil nih ya. Yang ini apa ya? Kayak huruf B, tapi bukan, ternyata huruf E. Lalu misalnya ini huruf D atau O ya, gitu. Pakai kacamata itu nggak enak loh, berat, dan juga risih. Kadang-kadang kalau lagi lari, keringetan, nah kacamatanya itu bisa melorot. Jadi, mulai dari sekarang, mumpung anak-anak ibu masih kelas 2 SD ya, mending gak usah deh main gawai. Atau main gawainya harus ditemenin oleh mama papa. Oke? Yuk kita baca. Kemarin, Kadek memeriksakan matanya. Kata dokter, Kadek harus memakai kacamata. Kadek tidak mau. Biasanya, kalau yang baru pakai kacamata, dia itu malu, ya anak-anak. Malu sama teman-teman. Jadi akhirnya dia nggak mau pakai kacamata. Nah, kemudian kita lihat bahasanya. Kadek tidak mau. Kadek ini dia sebagai subjek ya. Subjek itu adalah orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Terus di sini tidak mau adalah sebagai predikat. Siapa yang tidak mau? Nah, yang tidak mau itu adalah kadek. Nah, itu adalah konsep subjek dan predikat ya. Bagaimana jika teman-teman mengejeknya? Tuh kan jadi malu ya. Biasanya kalau yang baru pakai kacamata tuh malu jadinya. Bagaimana jika dia tidak bisa bergerak bebas? Nah, coba lihat anak-anak. Ini adalah kalimat tanya. Bagaimana menanyakan cara ya? Jadi, bagaimana kalau teman-teman mengejeknya? Bagaimana nanti cara dia menghadapinya? Bagaimana nanti jika ia tidak bisa bergerak bebas? Kadek menyimpan kacamatanya. Nih, ditaruh sama kadek di tasnya. Nah, ya, kadek menyimpan kacamatanya. Kalau tadi kita sudah belajar subjek dan predikat, kadek adalah subjeknya, orang yang melakukan aktivitas. Nah, menyimpan adalah aktivitasnya. Siapa yang menyimpan? Kadek. Apa yang disimpan oleh kadek? Kacamatanya. Nah, kacamata ini dia adalah objek, benda yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Berarti yang disimpan itu apa? Kacamatanya. Siapa yang menyimpan? Yaitu yang menyimpannya adalah kadek. Subjek, predikat, objek.
Namun, tulisan di papan tulis jadi susah dibaca. Tuh ya, dia, aduh, kok nggak kebaca gitu ya. Kadek juga sering tersandung. Bagaimana ini? Nih ya, tersandung. Karena apa? Karena nggak kelihatan. Karena kalau mata kita burem, segala benda di sekitar kita itu terlihat, tapi burem ya. Mungkin kalau Kadek ngelihatnya, ini hanya bayang-bayangan hitam saja. Akhirnya dia tersandung. Kadek terpaksa memakai kacamatanya. Wah, semua jadi terlihat lebih jelas. Nih ya, ternyata mataharinya jelas, pohonnya jelas, bahkan teman-temannya terlihat lebih jelas. Ternyata Kadek memang perlu bantuan kacamata. Nah, jadi intinya nggak perlu malu ya. Kalaupun memang sudah terlanjur harus pakai kacamata, teman-teman kita juga pasti memaklumi kok ya. Walaupun digodain, ya udah bilang aja, jangan godain aku ya, aku malu gitu. Oke, selanjutnya ayo berlatih membuat kalimat dengan pola SPO. Soal yang pertama, tulislah kalimat yang memiliki subjek, predikat, dan objek di buku tulis kalian. Nah, dalam kegiatan ini, kalian belajar menulis kalimat dengan kombinasi atau unsur subjek, predikat, dan objek. Kemudian, soal yang kedua. Setelah menyimak cerita kacamata Kadek, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal yang pertama, apa yang dilakukan Kadek di ruang dokter? Soal yang kedua, mengapa Kadek tidak mau memakai kacamata? Soal yang ketiga, dapatkah Kadek melihat dengan jelas tanpa kacamata? Dan soal yang keempat, mengapa akhirnya Kadek mau memakai kacamata? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas semuanya ya. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketua kelas silahkan siapkan atau silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.